Saya melihat. Ya, saya bisa bayangin waktu itu Pak Iman pergi haji tahun 2018, kita ketemu di satu mushola hotel tertentu ya. Dialog Iman bersama Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono. Dialog Iman bersama Aiman. Ini merupakan sebuah percakapan yang saya dedikasikan untuk memahami, menuju persiapan hingga memantapkan ibadah haji. Dan kita akan ketemu dengan narasumber dengan perspektif yang berbeda dan juga dengan tempat yang berbeda. Hari ini kita di Indonesia, insya Allah nanti kita akan juga punya tempat untuk dialog ini di Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Nanti insya Allah bismillah bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel, Bapak Syam Resviadi. Pak Syam, apa kabar Pak Syam? Baik, Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Udah siap Mak ya? Insya Allah. Siap ibadah, siap bekalnya takwa yang terbaik, dan siap lelah juga. Betul Pak ya? Ya, semua harus siap. Betul, karena Siap ibadah menerima haji resiko. adalah berapa persen Pak? Mungkin lebih dari 50% ibadah fisik. Betul. Dan bukan hanya Mungkin fisik. lebih deh ya, 75%. Bahkan 75%. Dan bukan hanya fisik Pak. Suhunya luar biasa. Ya. 40 bahkan menuju 50 derajat Celcius ya Pak? Iya, di puncak-puncak Arafah ya. Subhanallah. Tapi insya Allah, kalau kita bicara soal ibadah haji, bukan hanya bicara kita mampu, tapi dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dimampukan oleh Allah, baik fisik maupun juga mental, Pak. Karena mental penting, Pak. Betul. Karena di sana katanya sifat-sifat asli keluar semua, Pak. Iya. Iya. Pasal masih sabar ya, Pak ya. Iya. Senyumnya agak beda. Pak, saya tanya Pak, terkait dengan ini kita bicara dulu. PIHK, saya suka agak lupa nih. Penyelenggara ibadah haji khusus, betul ya Pak ya? Betul. Menuju hari-hari penting, H-0 pelaksanaan ibadah haji. Gimana Pak? Ya Alhamdulillah, saat ini kan masih kurang lebih sekitar 1 bulan lagi ya, menuju ke tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Di mana persiapan-persiapan semua sudah dilalui secara administratif maupun teknis. Teknis maksudnya adalah sekarang kita lihat mungkin ada beberapa media sosial juga yang sudah menyiarkan tentang persiapan Arafah, tenda di Arafah, tenda di Mina. Kalau hotel relatif sudah paling puncak tuh Pak, Arafah, Mina, subhanallah. Dan saya ini kebayang tuh, aduh, jauh lebih cepat ujiannya luar biasa tahun-tahun sebelumnya persiapan Arafah dan Mina. Karena sepertinya suatu saat nanti Arafah itu juga tenda itu jadi permanen. Supaya tidak perlu lagi harus menyiapkan sebuah tenda bla bla bla. Cukup tentang siapa yang isi di tenda nomor sekian dan seterusnya. Jadi tendanya sudah berdiri berada di padang Arafah yang sudah nanti ditentukan, diundi maupun ditunjuk oleh para penyelenggara maupun negara yang mendatangkan jemaahnya itu sendiri. Saya pasang bicara soal Mina, soal Arafah. Ya. Mina, saya kebayang betapa ujian yang luar biasa di sana. Dan itu bagi saya pernah 2018 haji Pak, dan saya merasakan cukup berat memang. Dan ya saya nggak usah sebut siapa, tapi ada banyak, saya bersama dengan beberapa pejabat di sana waktu itu, dan itu betul bahwa ujian-ujian itu terjadi. Banyak yang marah-marah, banyak yang tidak terima dan seterusnya. Padahal itu saya mengikuti travel yang merupakan travel papan atas ya. Kebetulan sambil peliput waktu itu. Dan saya melihat. Ya, saya bisa bayangin waktu itu Pak Iman pergi haji tahun 2018, kita ketemu di satu mushola hotel tertentu ya. Hanya ada setahun sekali. Iya. Dan betul. Itu, ini saya membuat, mohon maaf ya, itu simulasi akhirat, betul Pak ya? Simulasi akhirat. Bisa dikatakan gitu, bisa juga ada versi lain. Bahwa haji itu insya Allah sesungguhnya adalah mengambil ijazah kita, hasil daripada ujian kita sebelum kita wisuda di Arafah. Artinya, kalau orang-orang yang tadi kita sebutkan adalah mengambil ijazahnya tetapi belum lulus ujiannya di sekolahnya, di mana sekolah itu adalah
di daerahnya, tempat dia bekerja, tempat dia tinggal dan seterusnya. Maksudnya di negara asal? Ya, negara asalnya. Ya sulit di sana dia ijazahnya kok tiba-tiba tidak lulus dan segala macam. Sementara mereka yang sudah lulus dan sudah mengikuti ujian atau mengikuti pelajaran memang mereka dalami dalam kehidupan sehari-hari, menerima ikhlas, tinggal menerima ujian dan lulus di Arafah. Ya. Dan mereka yang nggak lulus di Arafah kan tiap harinya memang kondisinya Arafah maksudnya Armusna Pak ya, di ya, 3 hari itu, kita 4 hari itulah kurang lebih. Itu ada versi lain yang menyatakan seperti itu. Bahwa kita ke Arafah itu atau haji itu adalah mengambil ijazah dari keikhlasan kita hidup di dunia ini. Dan ya saya menyaksikan sendiri ya 2018 itu ya. Itu mau dari yang paling atas sampai yang paling bawah semua sama. Nggak ada yang membedakan. Jalannya jauh, mungkin jalan sekitar 2 kilo ada itu dari tempat turun bus sampai kemudian ke tenda. Belum lagi lontar jumroh yang mungkin satu komplek tapi jalan lumayan jauh juga. Tapi sekarang jauh lebih baik ya karena pemerintah Arab Saudi apresiasi juga, mereka betul-betul memperhatikan itu. Kalau dulu kan satu lantai, sekarang ada berapa? 4, 5 lantai mungkin? 5 dengan top di atasnya. Oke, untuk lontar jumrohnya. Dan itu 2 juta orang, bayangkan. Bayangkan sekali lagi, 2 juta orang lebih berkumpul satu waktu di satu tempat yang sama selama beberapa hari. Itu ujiannya luar biasa memang. Dan ya saya alhamdulillah karena saya melihat juga waktu itu Pak Tuna cukup baik. Saya melihat dari tenda itu ada apartemen dan saya sempat komunikasi. Ternyata Pak Tuna ada di apartemen tersebut ya Pak ya. Saya nggak tahu sekarang posisinya masih sama atau berbeda, tapi alhamdulillah ya tentu itu satu berkah buat kita semua yang berangkat dengan Pak Tuna. Mudah-mudahan semuanya lancar, meskipun juga dari sisi cobaan pasti nggak akan kurang-kurang tuh Pak. Ya, persiapkan gitu ya. Kalau saya tanya Pak terkait dengan persiapan jemaah dari Pak Tuna lah, saya kan nggak mungkin tanya yang lain. Bagaimana sejauh ini Pak? Mereka mungkin ya mungkin sekarang lagi fase deg-degan. Kloter pertama Pak Tuna kapan berangkat? Tanggal berapa? Udah berangkat kemarin tanggal 2 Mei. Oh 2 Mei. Tengah malam sudah kita lepas. Kebetulan. Kemarin persis nih Pak. Ini sekarang 3 Mei nih kita. Iya kemarin malam 2 Mei jam 00.05. Oke. Oh hari ini berarti? Atau 2 Mei-nya? Kemarin tanggal 2-nya. Oh tanggal 2-nya. Oke, baik. Ya, dengan dilepas oleh Pak Dirjen pelayanan, alhamdulillah bahwa itu adalah haji khusus pertama yang berangkat ke Arab Saudi. Dan kemudian dari terima di Madinah, ya berkumpul juga dengan para PPIH yang ada di Madinah, diekspos juga dengan para wartawan yang ada di sana. Dan alhamdulillah sekarang sudah di masjid, sudah ke masjid di Mekah sekarang menjalankan sholat arba'in. Di Mekah ya? Oh, mereka ke Madinah. Ya. Oke. Mereka berapa hari itu Pak? Hampir 30 hari pulang pergi. Oh mereka panjang ya. Panjang. Jadi Madinah kurang lebih 10 hari 9 malam, Mekah 9 hari 8 malam, di transit sampai menunggu kepulangan tanggal 14 Zulhijjah. Kemudian dia kembali ke Abu Dhabi, Jakarta. Total berapa orang, Pak? 44 dengan kru. Kalau saya boleh tahu nggak, Pak? Ini boleh nggak? Total dari jemaah Pak Tuna yang tahun ini berangkat berapa, Pak? Kurang lebih. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini kita memberangkatkan sekitar 1.008 jemaah plus 69 kru. Ada penyembah ibadah, ada dokter dan travel kita sendiri. 1.000 jemaah ya? 1.008. 1.008, ya luar biasa itu. Itu bukan amanah yang kaleng-kaleng, tuh amanah luar biasa yang kemudian diberikan pada Tapi belum stop yang pernah saya lakukan di tahun 2003 itu 1.150. Oh ya beda dikit lah Pak, beda 100 Pak. Saya pikir 5.000 gitu. Oke. Tapi beda dikit lah. Tapi intinya stabil lah 2003 ke 2026 ini ya boleh dibilang hampir sama. Padahal kan orang bilang ekonomi cukup menantang, tapi alhamdulillah ya Pak ya. Ya sebenarnya ekonomi memang menjadi masalah. Karena yang berangkat di tahun bersangkutan, semua kuota murni yang harus berangkat di tahun bersangkutan itu hampir 50% rata-rata dari kuota nasional kita, termasuk haji reguler, itu mereka mundur, nggak siap keberangkatan untuk berapa persen Pak? 50%? 50%. 50% batalin? Mundur, bukan batal, mundur. Iya maksud saya batalin untuk tahun ini Pak? Karena dia mendapatkan kesempatan 2 kali mundur secara resmi, 3 kali mundur tidak secara resmi. Apabila dalam 5 tahun tidak juga berangkat, dianggap batal. Jadi bentar, saya ulangi. Jadi harusnya yang berangkat sekarang tetap 1.000-an juga. Tapi 50% yang terdaftar di tahun ini batalin untuk tahun ini, maksudnya ya dia belum berkesempatan. Kebanyakan soal ekonomi Pak. Bukan meninggal atau sakit ya. Bukan. Kalau yang meninggal itu kurang lebih 10-15% batal total. Termasuk meninggal tadi. Jadi mereka tunda
Jadi tahun depan atau mereka bilang belum tahu tahun depan juga saya belum belum tahu. tahu nih. betul. Jadi Belum menunda tahu. aja tahun ini, menunda. Ya, artinya Beruntungnya peraturannya ditunggu sampai 2 kali berturut-turut. 2 kali. Beruntungnya yang bisa berangkat hari Iya. tahun ini Pak ya. Insya Karena Allah, memang di alhamdulillah. Indonesia banyak cadangannya, ada 5 jutaan, 200 Naik yang di bawah tuh ya. ribuan haji khusus, sehingga mereka yang nomor urutnya lebih dekat dengan tahun keberangkatan turun, Ya. ya kita tawarkan lagi. Tapi terakhir itu sampai dengan 2 tahun sebelum mereka mendaftar. Artinya sekarang tahun 2026 sudah masuk di tahun 2024 awal. Mereka yang daftar di sana itu udah bisa berangkat tahun ini. Akibat dari begitu panjangnya 50% itu disuruh maju, nggak siap. Luar biasa. Akhirnya Jadi ketarik sekarang yang sama. berangkat yang paling muda nih 2024 nih yang daftar 2024. Jadi Padahal siapapun harusnya saya aja 2019 daftar ya Pak. ya, siapapun yang memang siap berangkat dengan kemampuan ekonomi yang cukup, segera daftar karena percepatan itu nggak ada yang tahu. Dengan kondisi yang sekarang kita pastikan kalau ekonomi masih kelihatannya belum siap untuk naik kembali kepada yang semula, sehingga percepatan bagi mereka yang daftar setahun ini bisa jadi 2-3 tahun yang akan udah bisa berangkat. 50% luar biasa batalin tahun ini. Ya insya Allah mudah-mudahan mereka bisa berangkat tahun depan ya Pak. Karena sekarang ini haji khusus banyak juga yang menggunakan pendaftaran sistem talangan. Nah itu juga masalah baru. Awalnya untuk mempercepat pengisian kuota. Tapi justru semakin banyak orang yang mengisi kuota dengan talangan, itu hanya memenuhi kuota saja. Kesanggupan dengan daya beli yang seperti sekarang ekonominya, ini justru semakin parah. Lebih parah daripada yang biasa-biasa saja. Karena mereka ditalang BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah hajinya. Jadi itu bisa 7 tahun tenornya. Jadi baru 2 tahun ya bilang, aku belum siap, ini aja belum lunas. Mundur lagi. Kalau ini udah pasti mundur. Karena memang sebenarnya bukan mundur kali ya. Mereka nggak siap ditawari. Mereka hanya siap sesuai dengan tahun keberangkatan yang saat daftar itu 10 tahun. Di tahun 2025 kemarin pendaftaran haji khusus udah antri 10 tahun. Jadi kalau sekarang daftar nih kalau bicara normal ya Pak, belum percepatan ya. Daftar 2026 baru bisa berangkat 2036. 36. Wow. Kecuali ada percepatan tadi. Dan biasanya setiap tahun ada pembatalan karena ada satu dan lain hal yang meninggal, sakit dan seterusnya. Bahkan juga yang tidak mampu sekitar 50% ya untuk dari berangkat tahun yang 2022 ke 2023 itu di mana yang menunda atau yang memang mundur itu mulai dari 30%, sekarang masuk ke 50%. Biasanya rata-rata pembatalan 30% Pak. 25, 26 itu dari 30 sampai akhirnya sekarang 50%. Rata-rata penundaan itu 30%. Rata-rata. 40 kurang lebih ya. Karena awalnya 30. Awal 30. Enggak, sebelum-belumnya misalnya nih. Ya, hanya 30%. Sebelum Covid lah. 30%. Enggak ada. Sebelum Covid nggak ada masalah. Enggak, hampir nggak ada penundaan. Nggak ada masalah. Ini penundaan mulai kapan Pak? 2023. 2023. Ya. Arti ekonomi mungkin di situ ya. Itu Ya, cerminan juga. Akibat Covid, yang mereka siap ditangkat tanggal Covid berangkat karena memang itu juga dibatasi dengan kuota hanya 45%. 2022. Nah, kembali ke normal 2023 itu terjadi 30 sampai 40% nggak siap berangkat. Sebelum Covid hampir nol penundaan. Hampir 0,5. Itu sekarang 50%. Sekarang 50%. Naik berapa? 10 kali lipat. Jadi beratnya ekonomi 100 kali lipat. 100 kali lipat. Iya. 100 kali lipat penundaan naiknya luar biasa. Dan saya yakin ini di ekonomi lain juga terasa. Iya. Yang saya juga sempat daklik juga Pak. Lihat jamaah lain juga ya. Kan ada Selat Hormuz yang kemudian membuat aftur bahan bakar pesawat naik. Tapi alhamdulillah Pak Tuna nggak naik harga ya Pak tiketnya. Iya. Harga tiket naik pada dasarnya. Ada tambahan additional fuel charge dari airline-nya. Tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga kami merasa tidak perlu mengecas biaya kenaikan. Namun, jemaah itu punya hak dari nilai manfaat dari perputaran yang ada di BPKH. Uang yang disimpan di BPKH itu kan dikelola oleh BPKH, mendapatkan nilai manfaat. Nah, nilai manfaat ini setiap jemaah kami minta untuk dipotong sedikit untuk menutup biaya-biaya memang di luar. Nilai bagi hasil lah, bagi hasil dan pengelolaan gitu ya. Jadi kemarin yang Arba'in sudah kita potong kurang lebih sekitar $200. Dari $700 rata-rata jemaah dapatnya. Per orang berapa sih Pak? Kalau boleh tahu nih kita buka-buka nih Pak. Nah ini tergantung nanti dari masa lamanya mereka antri dalam BPKH. Bukan, dari kenaikan harga tiket misalnya Pak. Satu orang harusnya nambah berapa tuh kalau seandainya kita bicara? Kami dicas oleh airline itu baru sampai dengan tingkat $60 saja. Makanya nggak terlalu tinggi. Bolak-balik tuh $60? Udah pulang pergi. $60 kurang lebih sekitar ya mungkin 1 juta lah ya. 1 juta kurang lebih. Lebih dong, 1 juta lebih lah ya. Oke, tapi kalau 1 juta Pak kalau dikali 1.000 berapa Pak? Nah itu dia, makanya kita tidak ingin kehilangan kesempatan margin yang kita dapat, sehingga kita bagi hasil dari nilai optimalisasi tadi.
nilai manfaat tadi. Ya. Luar Jadi jemaah biasa. tidak merasa dibebani, tapi walaupun ada kenaikan, tapi kok masih tetap dapat uang saku. Oh, jamaah Nanti dapat Pak uang Iman saku. dapat juga. Maksudnya dapat uang saku, Pak? Saya baru tahu Iya. nih, Pak. Jadi jamaah Patuna dapat uang Nah, saku. besaran dapat uang saku atau nilai manfaat dari BPKH itu tergantung lamanya mengendap di dalam. Kalau saya dari 2019 misalnya kan, Ya, artinya ada kan yang DP-nya ada tuh. 7 tahun ya. Iya. Itu beda dengan yang 10 tahun, beda dengan yang 5 Oke. tahun, beda yang 3 tahun. Nanti nilai manfaat tergantung dari dikasih. sana. Jadi Tapi terima dilihat kasihnya. dari rata-rata Hmm. yang saya perhatikan ada rata-rata di atas $500. Uang sakunya? Tingginya $800. Uang sakunya Ini ya, uang nilai nilai manfaat dari BPKH itu. per orang. Per orang, Jadi saya nanti bisa dapat minimal $500 itu, Pak. kurang lebih. Lumayan dong. Tergantung. Nah, itu bisa dicek di Ya sekitar Go 8 ID jutaan BPKH. lah itu ya. Iya. 8 jutaannya buat Nah, oleh-oleh lumayan, Pak. ya, awalnya itu tidak kita sangka. Alhamdulillah gitu. Akhirnya ada jemaah yang memang menanyakan nilai manfaat itu. Saya juga tidak sadar karena setelah kita kembalikan uang dari BPKH itu, uang masuk rekening, ya sudah oke, si A udah masuk, udah kita nggak lihat. Karena kecil banget waktu itu nilai manfaatnya, mungkin $100 kurang lebih. Waktu zaman sebelum COVID. Tapi setelah COVID justru nilai manfaat itu jauh lebih tinggi. Ya mungkin kan ada penundaan 2 tahun, 2020, 2021. Sehingga tidak ada perputaran yang perlu dikeluarkan oleh BPKH sehingga mengendap lebih lama. Alhamdulillah ya. Jadi ini intinya pengelolaan uang ibadah haji lewat apa, Pak? BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Sekarang jauh lebih baik ya, Pak ya? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kelihatan, Pak, Jauh lebih perubahannya, Pak? Kelihatan. Pak Kepala BPKH, Assalamualaikum. Jadi ini pengakuan langsung dari Selamat dulu sama Pak Alex. Pak Hari, ya, Pak Hari Asrin. mudah-mudahan istiqomah itu yang paling penting, Pak. Insya Allah. Ya. Pak, terkait dengan, ini saya juga harus tanyakan juga. Kan Pak Sam ya nggak hanya membawa jamaah yang sehat, yang muda, ada juga yang sakit, Ya. yang mungkin lanjut usia. Gimana persiapannya, Pak? Ya, dari hasil MCO, medical check-up-nya mereka, kita udah tahu, dan tim dokter sudah mendata semua, dikumpulkan siapa yang resiko tinggi, siapa yang memang normal biasa-biasa saja. Ada yang memang membutuhkan special treatment seperti kursi roda atau mungkin hal lain, terbatas itu masih ada. Tapi sampai dengan sakit parah memang tidak lagi bisa karena sudah disyaratkan dalam persyaratan istitoah bisa ikut serta haji tahun ini. Sehingga rata-rata yang tertinggi kita harus layani adalah mereka yang membutuhkan kursi roda saja. Kursi roda. Sementara di Itu nggak ada biaya tambahan tuh, Pak ya? Oh ada. Oh ada kalau sudah ada. Jadi, Karena sepanjang hari mereka harus pakai kursi roda ya. Nah, kita punya pelayanan tambahan yaitu guide dorong atau guide khusus. Nah, guide dorong ini adalah guide yang memang mendorong jemaah yang membutuhkan kursi roda selama mereka tawaf ifadah, tawaf umroh, sama tawaf wada. Di luar ini mereka silakan bekerja sama dengan si pendorongnya, mengasih tip atau bagaimana nantinya. Nah, kalau haji guide khusus, dia mulai kedatangan sampai ke pulangan, insya Allah ditemani sejak dari airport ke airport. Dia sudah ketemu dengan guide dorongnya. Jadi mau ke masjid didorong, pulang masjid, mau keliling masjid, mau shopping ya didorong. Termasuk tawaf dan sa'i. Cuman menjadi catatan 2 tahun terakhir ini, petugas pendorong kita tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Iya. Bahkan juga tidak bisa masuk ke kan di atas Arafah. bisa, Pak. Jangankan bisa dorong, untuk masuk saja nggak boleh. Kalau pelataran bisa ya? Di luar musim umroh, haji nggak bisa. Oh, umroh masih bisa? Umroh masih bisa. Karena kemarin mendampingi aja ya. Saya kemarin masih bisa, Pak. Kecuali di matofnya itu nggak boleh tuh, kecuali pakai ihram. Nggak boleh, betul. Nah, di haji triknya adalah atau strateginya kita panggil tukang dorong resmi dari dalam masjid. Kita tarik ke hotel. Kita suruh dia bawa jemaah untuk dorong. Karena lebih baik didorong dengan kursi roda untuk jemaahnya membutuhkan kursi roda ini, baik yang sudah dari Jakarta mereka merasakan butuh karena kebutuhan, atau di sana kelelahan, kecapean, itu harus lapor kepada kita sebelum pelaksanaan tawaf dimulai, baik itu tawaf umroh, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Sehingga kita siapkan tukang dorongnya, kita panggil dari masjid, tentunya membayar biaya sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan dengan para petugas dorong dari resmi dari dalam masjid ini. Kalau ini supaya informasi mungkin yang mau berencana berhaji, Pak, insya Allah lewat Patuna juga. Yang saya tanyakan, Pak, kalau seandainya dia mau haji dan mungkin orang tuanya salah seorang misalnya gitu ya, lalu kemudian dia berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin nih ibu saya atau ayah saya bisa
pakai apa namanya normal. Harus sepanjang waktu, sepanjang haji menggunakan kursi roda. Saya tanya Pak, berapa tambahan biayanya? Kurang lebih. Eh, Kalau guide dorong itu kalau tidak salah hanya sekitar $1.500 haji ya per orang per musim. Per musim, oke. Itu udah all in, maksudnya semuanya tuh dari awal sampai akhir Ya, di Mekah dan Madinah. Untuk yang guide khusus mulai dari awal sampai akhir diterima. Kalau tarik guide dorong hanya dorong saja, Oke. pada saat tawaf saja. Sementara untuk Oke. yang guide khusus mulai dari kedatangan sampai kepulangan. Termasuk sholat fardu misalnya. Ya kalau tidak salah sekitar $2.500. Oh, tambahannya $2.500. Karena memang Oke. tenaga kerja pada saat musim haji relatif lebih mahal. Ya, 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 ya. Mereka mengecas kita juga lebih mahal. Ya, 2.500 ya kurang lebih. Dan itu sekitar hanya 30-an tenaga juta dorong ya. pada saat dia boleh dorong di tempat-tempat yang mereka bisa dorong. Pada saat masuk tidak bisa. Ya, Itu ya. harus ada fee yang memang harus dikeluarkan lagi untuk membayar tukang dorong resmi yang di dalam. Tapi himbauannya Pak, kalau seandainya menggunakan kursi roda dengan kondisi-kondisi hotel di Mekah misalnya, kalau Madinah mungkin jauh lebih mudah ya. Di Mekah itu bagaimana kemudian himbauan dari Patuna untuk yang menggunakan kursi roda? Kan tetap saya mau sholat di pelataran masjid atau minimal pelataran, kalau bisa masuk ke dalam gitu misalnya. Atau di hotel aja kan udah masuk tanah haram gitu. Atau gimana Pak? Iya, artinya dalam musim haji ini permintaan khusus seperti itu tidak bisa kita lakukan. Kecuali jemaahnya sendiri yang masuk ke dalam. Atau didorong oleh keluarganya. Tapi di hotel tempat-tempat di Patuna, kan ada beberapa Kalau hotel di Pak ya? luar Masjidil Haram, di halaman, di sekitar Iya. hotel segala macam itu masih bebas. Tapi saya mau pastikan Pak, semua hotel yang dibook oleh Patuna di Mekah, ini saya bicara Mekah Pak ya, itu kan biasanya ada musolanya di hotel tersebut ya. Itu. Musolanya itu masuk dalam bagian dari tanah haram, jadi nggak usah khawatir ketika memang nggak bisa ke Masjidil Haramnya, maka di situ bagian dari Masjidil Haram, betul Pak? Iya. Jadi Masjidil Haram itu adalah tanah haram kota Mekah. Seluruh kota Mekah Ya. di sekeliling itu ya. Kalau masjid itu Lembah. disebutnya haramnya aja. Orang Saudi bilang haram. Oh, oke. Nanti bangunan masjid. Iya. Sementara Masjidil Haram itu adalah tanah haram kota Mekah. Masjidil Aqsa adalah tanah haram Masjid Al-Aqsa. Yang lembahnya itu lah Pak kan? Iya, bukan Masjidil. kubah emas, bukan kubah hitam. Iya, bukan masjid Ka'bahnya atau matofnya ansih gitu ya. Ya. Tapi bahwa semuanya itu tanah haram. Jadi pahalanya sama tuh Pak. Insya Allah sama, termasuk masih di Mina, itu masih tanah haram. Yang di Mina luar masih tanah haram nih, itu adalah setelah Muzdalifah Arafah. Maka di Arafah ada tanda start here Arafah atau end here Iya. Arafah. Nah itu udah tanah halal. Oh. Nah, dari oke. mulai tanah Muzdalifah sesudah Arafah ini sampai dengan kota Mekah Masjidil Haram itu tanah haram semua. Insya Allah. Sholat kita, ibadah kita semua nilainya dapat ganjaran ya 100.000 kali itu. 1 rakaat sama dengan 100.000 kali lipat dibanding sholat di Indonesia nih. Yes, Oke, jadi nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Jadi kalau seandainya sholat Karena ke fardu, dalam bangunan masjid hanya untuk berimam dengan imam masjid, ya di halaman bangunan masjid. tapi kan di hotel juga bisa, Pak kan langsung bisa. kan yang penting kan tidak terputus. Ya, bahkan tiap-tiap hotel itu punya Makmumnya. persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ulama, harus terlihat mata, terdengar suara. Iya. Nah, semua itu terlihat. Dan semua hotel di Mekah yang dibook oleh Patuna sudah masuk dalam kategori Yes. itu. Minimal selemah-lemah dalam tanda kutip, Pak. Iya. Selemah-lemahnya iman ya di musola. Iya. Musolanya hotel lah. Kan enak bareng-bareng. Ya kalau saya upayakan, Sholat sendiri. saya pribadi minimal di musolanya. Kadang begini Pak, ini kita bicara 40 derajat menuju 50 derajat juga nanti. Kalau sholat zuhur aja, itu kalau orang Indonesia, mungkin mohon maaf ya, orang-orang dari Afrika mereka kuat banget tuh di lantai pelataran dengan panas yang luar biasa. Saya pernah nyoba Pak, itu 1 rakaat ngos-ngosan kita. Ya, Panasnya subhanallah. itu bisa hidrasi kalau kita. Betul. Tidak Kalau terbiasa. mereka dari orang-orang Afrika mereka Ya, kuat. Mereka terbiasa. Terbiasa, betul. Kalau kita orang Asia cukup berat untuk sholat zuhur di tanpa atap ya Pak ya. Iya. Bahkan ketika saya pernah tawaf jam 3, itu jam 3 kan sebenarnya udah nggak terlalu Sore. jam 3 menuju jam 4 ya. Pasar ya. Itu panasnya subhanallah. Iya. Itu masih di akhir tahun loh Pak. Apalagi sekarang yang sudah lebih panas dibanding akhir tahun. Betul. Akhir tahun Masehi ya. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana juga kesehatan itu. Manfaatkan waktu untuk ibadah sebaik-baiknya, juga manfaatkan waktu kebutuhan badan, kesehatan kita, jangan sampai nanti di hari hanya untuk kita ibadah khusus atau ibadah pokok kita, haji, Arafah, Mina itu kita lemah. Sehingga jangan terlalu diporsir untuk bisa sholat bersama imam di dalam masjid. Ya. Cukup
di area tertentu. Sekali dalam sehari oke lah, 2 kali oke, tapi tidak harus setiap saat sholat fardu ke dalam masjid. Di halaman masjid saya sudah cukup. Keluar hotel sudah ada antrian saf untuk sholat, ya sudah di situ. Apalagi sholat Jumat tuh dari jam 10 udah 3 rame jam banget sebelumnya masjid sudah 10 pagi. Pak, saya ingin tanyakan juga, Pak Tuna, apa sih perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan tahun ini misalnya yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang perlu diketahui oleh para jamaah? Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kesempatan untuk memilih dan mendapatkan maktab yang memang sesuai dengan keinginan kita, yaitu di depan, paling terdekat dengan tempat jumroh. Oh, ini Arafah nih? Mina. Oh, Mina, sorry, oke. Yaitu maktab 111. Oke, paling dekat dengan lontar jumroh. Betul. Oke. Jadi tahun ini kita dapat memilih 2. Untuk yang terdekat kita untuk paket biru sampai dengan ungu. Untuk yang pakai coklat kita agak jauh, yaitu di maktab 115. Beda berapa lama? Mungkin sekitar 200 meter. Oh, kecil Pak, 200 meter sih Pak. 200-300 meter. Oke. 3 maktab, beda 3 Karena itu maktab. jalannya bisa hitungan kilometer. Tapi masih belum terasa. Iya. Misalnya masih cukup. 300 meter menuju lontar jumroh maksudnya? Dan semua masih zona 1. Iya. Masih dekat dengan zona area. Maksudnya 300 meter menuju lontar jumroh? Iya. Dekat belum. Perbedaan antara tenda. Perbedaannya. Kalau menuju lontar jumrohnya? Mungkin kurang lebih 700 sampai 800 meter. Ya, kurang lebih sekilo lah Pak ya. Dan nanti, ini penting juga Pak, lontar jumroh itu dipilihkan oleh Pak Tuna waktu-waktu yang tidak memberatkan. Iya. Misalnya kapan Pak itu? Yang pasti kami itu akan berangkat paling cepat pada asar sebelum maghrib. Oke. Kemudian ada juga yang pada isya. Nah, program ini 2 kemungkinannya. Ini kejadian pengalaman tahun lalu. Siapa tahu mungkin yang akan terjadi pada tahun ini, tergantung nanti suasana kondisi di Arab Saudinya, di Mekahnya. Yang sebelum maghrib, karena kita punya kewajiban minimal setengah malam di Mina, kalau kita taruh mulai dari Mina, setengah malam itu adalah maghrib sampai subuh. Maghrib itu kurang lebih jam 19. Subuh maghrib nanti jam 19 tuh ya? Jam 7 malam? Betul. Okay. Nah, misalnya subuhnya jam 5, berarti kurang lebih 9 jam. Kalau kita bagi 2, 4,5 jam. Kalau dari jam 7 sampai tambah 4,5 jam, kurang lebih setengah 12. Itu perjalanan mulai dari tenda menuju pinggir Mina, keluar Mina, maksudnya itu kurang lebih bisa 30 menit. Hingga jam 11 kita sudah bisa keluarkan. Nah, yang grup yang kedua, yang habis Isya datang itu setelah pada Isya makan malam, jam 10 berangkat dari tempat transit kita menuju ke tenda, tapi mereka melontar dulu sehingga 4:30 malamnya sudah dihitung mulai masuk Mina. Sehingga pada saat jemaah keluar dari tenda menuju ke ke apartemen, yang dari apartemen melontar terus ke tenda, untuk yang grup kedua, ini juga bisa masuk bersamaan 4,5 jam, tapi tenda sudah kita bersihkan, kosong, untuk diisi oleh grup yang kedua. Itu tahun lalu seperti itu. Nah, apakah tahun ini kita akan lakukan seperti itu? Kita lihat nanti kapasitas kapasitas orang yang ada dalam tenda itu sendiri. Karena kadang-kadang antara hitungan mereka, ini cukup 400 orang misalnya. Itu kita hitung hanya 350. Kalau kita masukkan semua ke dalam itu, kita keluarkan kru, ya kemungkinan juga akan cukup. Kita akan hitung ulang dan kita akan survei itu. Apabila memang seat-nya di dalam tidak mungkin sampai kapasitas 400 orang contohnya, ya kita bikin grup 2. Oke, 250 yang awal, nanti 150 yang kedua. Jadi semua masing-masing nanti jemaah jadi lega di dalam, dan insya Allah secara fikihnya masih bisa diterima oleh pendapat-pendapat para ulama. Amin. Dan batu semua disiapkan Pak ya? Semua kita siapkan. Bahkan sudah dikasih prinsipnya kantong batu itu adalah batu yang diambil dari tanah haram. Oh, bukan tanah halal? Bukan dari tanah halal atau harus dari Muzdalifah. Enggak. Oh, harus dari tanah haram. Kan Muzdalifah masih tanah haram. Iya. Boleh, Muzdalifah boleh. Sehingga batu-batu yang dari toko bangunan atau yang sudah dibentuknya berubah. Karena untuk mencari batu kerikil yang betul-betul asli kerikil kan udah susah. Iya, betul. Bahkan sudah banyak bata blok di Muzdalifah. Tapi bukan pemerintah Arab Saudi sekarang menyiapkan soal itu, Pak? Mereka siapkan lagi. Iya, itu ditabur akhirnya. Ditabur batu-batu kan? itu, ya kita juga beli 1 karung, 2 karung. Oh, nanti jemaah bahkan beli juga ya? Ya beli aja. Tapi belinya tuh sah ya, Pak? Maksudnya sahih ya? Dari tanah haram. Dari tanah haram ya? Iya, nggak beli dari Indonesia dibawa, Pak? Nggak boleh. Pak, saya ingin tanya, Pak, ini kita bicara pelan-pelan ya, karena kita bicara soal membayangkan tadi sebelumnya kita entah itu di Mekah atau Madinah, menuju kemudian ke puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Arafah kita seharian kurang lebih sampai dari subuh, Pak ya, kurang lebih setelah subuh lah. Setelah subuh sampai Isya. Ya. Sampai Isya, kemudian kita jalan
menuju Musdalifah. Di sana kan biasanya ada yang menginap, ada yang juga di dalam bus tapi diam. Ya. Nanti Pak Tuna gimana, Pak? Kita yang dalam bis diam, setelah tengah malam baru kita menuju ke Mekah. Ya, Oke. itu yang disebut dengan murur oleh pemerintah kita. Murur. Cuman kita belum tahu apakah mururnya pemerintah kita, haji reguler maksudnya, Ya. itu mereka menggunakan bis juga atau tidak. Oke. Ataukah mereka kan bergantian bisnya itu. Betul, betul. Dan Jadi kelihatannya kayak macet. Kalau orang nggak tahu, Ya. ini macet apaan sih, nggak jalan-jalan. Padahal sebenarnya itu harusnya nginep. Ya, nah sehingga pada saat mereka disebut bis taradudi, artinya 2 kali jemput. Yang dari Arafah ditaruh di Muzdalifah. Nah, apakah yang sekarang yang pertama dibiarkan di Muzdalifah, yang grup yang kedua yang nanti baru menuju ke Mekah melewati Muzdalifah. Itu yang kita belum tahu teknis secara ininya di haji reguler, karena mereka kan jalur bisnya berbeda, betul-betul ditutup itu jalur bis taradudi istilahnya. Iya. Kalau kita jalur bisnya bebas di luar Oh. yang dipagari dari mulai Arafah sampai dengan Mina. Mereka kan tidurnya duduk segala macam itu dipagar, kita nggak bisa masuk ke situ karena itu rute bis yang memang drop jemaah itu ya rutenya Iya. memang di situ. Kita nggak bisa masuk ke sana. Saya jelaskan dulu ke pemirsa mungkin yang memang belum pernah berhaji gitu Pak ya. Jadi Arafah itu kurang lebih sekitar ya mungkin 12 jam lebih lah kurang lebih. 12 jam kurang lebih Pak ya di Arafah. Setelah itu bergerak menuju bus lalu kemudian ke Musdalifah. Sebenarnya menuju tadi akhirnya di Mina Pak ya. Mina. Nah tapi pas di Musdalifah itu semalaman dari habis Isya sampai pagi kalau nggak salah, betul ya? Iya, sampai subuh. Sampai subuh, betul. Dan itu akan ada banyak sekali, kalau kita bayangkan tuh bus-bus. Seolah-olah kayak macet total, yang nggak jalan-jalan. Tapi itu bukan macet total sebenarnya, karena memang syariatnya adalah menginap di Musdalifah. Kita boleh meninggalkan Mina, Muzdalifah setelah tengah malam. Sehingga mereka yang datang ke Muzdalifah sebelum tengah malam, mereka ya memang berhenti di Muzdalifah. Berhenti di Musdalifah. Sehingga dengan berhentinya bis itu, kemacetan sampai panjang banget. Namun, apabila Pak polisinya mengusir bis-bis ini jalan dan ternyata lancar, ini yang tidak diharapkan oleh teman-teman yang memang pakai bis menunggu tengah malam baru boleh meninggalkan. Nggak bisa mabit di situ, nggak bisa nginep. Nah itu yang jadi masalah. Nah, itu gimana Pak? Mereka keluar duluan sebelum tengah malam. Teorinya adalah kita akan kembalikan mereka muter keluar daripada Muzdalifah, nanti masuk lagi dari luar ke area Muzdalifah untuk meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mekah. Iya, inilah memang. Jangan dipaksakan, tapi ada pendapat lain. Iya. Mereka tidak melewati Muzdalifah, mereka keluar dari Arafah menuju Mekah, tidak melewati Muzdalifah atau tidak melewati jalur tengah, mereka jalur ini tawaf ifado. Tawaf ifado. Oh, ngelepasin baru nanti ihram. Mereka masuk lagi Muzdalifah. Iya, tawaf ifado itu buat ngelepasin ihram ya. Karena ini cuman itu pendapat yang agak ekstrim. Oh, ada ikhtilaf lah di sebagian ulama. Artinya ada yang menganggap itu boleh, ada yang enggak gitu ya. Karena memang tawaf ifadonya tidak diwajibkan setelah Muzdalifah. Iya. Itu rukun yang berbeda yang tidak termasuk Muzdalifah yang wajib. Tapi pada saat di Patuna ini penting juga nih. Pada saat setelah Muzdalifah itu kita tawaf ifadah kan Pak ya? Untuk kita iya. Artinya 3 hari tidak menggunakan ihram kan? Selama di Mina? Tidak menggunakan ihram. Hanya menggunakan baju biasa, tetapi belum boleh berhubungan suami istri apabila belum melakukan 2 hal. Tawaf ifadah dan tahallul, atau jumroh dan tahallul. Apabila dua-duanya sudah, berarti selesai semua 100% larangan ihram haji. Itu kapan kalau di Patuna Pak melakukan Kita melakukannya tanggal 10 Zulhijjah setelah dari Muzdalifah, Mekah, tawaf ifadah, kembali ke apartemen. Tanggal 10 malam, sore, kita melempar jumroh Aqobah. Berarti udah selesai. Sehari. Karena terus terang Pak, menggunakan ihram itu berat. Bukan hanya soal tadi yang Bapak sampaikan kan, tapi juga bicara soal bagaimana kalau wangi-wangian nggak boleh, kemudian sabun juga harus hati-hati. Jangan kan wangi orang lain, wangi sendiri aja kita nggak suka kan. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi di Patuna kurang lebih sekitar 24 jam lah ya, plus minus. Kemudian kita bisa melepaskan ihramnya. Itu menghilangkannya dengan kita mandi di Arafah Pak. Iya. Saya kalau udah ini masuk kamar mandi. Oh, sebelum berangkat ke Musdalifah? Iya, tapi tidak pakai apa-apa, ya mandi aja sabun biar bersih aja. Sabunnya juga harus hati-hati Pak, nggak boleh wangi. Iya, nggak pakai sabun. Oh, pakai sabun, oke. Untuk mendinginkan. Deodoran nggak boleh tuh, deodoran. Tapi Masya Allah, saya ketemu Pak Sam nih hampir 10 tahun yang lalu. Nggak berubah loh Pak Sam. Alhamdulillah. Jadi, padahal nanti saya mau cerita Pak Sam, pengalaman Pak Sam mengelola travel haji. Bukan hal yang mudah ya. Tapi nanti saya di bagian akhir saya akan tanya itu. Tapi sebelum itu Pak, kita balik lagi nih ke puncak haji.
Arafah, Musdalifah, Mina. Armuznah kalau orang sering katakan seperti itu. Yang menjadi poin penting juga adalah bus, Pak. Ya. Bus itu kenapa penting? Karena dari Arafah itu kita keliling seperti macet total lah ya. Kurang lebih sekitar 12 jam, 6 jam. Enggak, itu terlalu lama. Ya, 6 sampai 12 jam lah kurang lebih. Di dalam bus. Ya. Di dalam bus. Itu ada toiletnya Pak pasti ya? Semua bis sekarang di Saudi itu ada toilet. Ada toilet. Oke. Meskipun nggak ada yang membersihkan segala macam, tidak ada ya, tapi Kebiasaannya sebelum ke Arafah itu semua dibersihkan. dibersihkan. Dan kami akan kontrol itu juga. Oh, oke. Alhamdulillah. Nah, pada saat di Musdalifah kan itu kurang lebih ya tadi sekitar 6 sampai 12 jam. Mungkin jadi rumah sementara lah di situ ya. Itu seberapa krusial persiapan bus itu Pak? Kan nggak semuanya juga bus yang kita kenal selama ini. Misalnya saya sebut ya Pak, nggak menggunakan Sabco lah. Sabco kan kelihatan apa namanya yang paling tingginya. Ini image ya, tapi nggak semuanya menggunakan itu. Bagaimana Pak Sam bisa menyampaikan kepada para jamaah bahwa ini bukan Sabco misalnya, tapi juga punya fasilitas yang sama, bahkan mungkin lebih baik. Ya, jadi sebelum tahun 2013, bis itu tidak ada kamar mandinya seperti yang sekarang. Gimana tuh Pak? Itu Kalau bis zaman toilet itu semua ada keranjang di atasnya. Oke. Oh iya, saya pernah lihat tuh. Jadi koper itu nggak ada punya bagasi di bawah, tapi semua dinaikin ke atas bis. Toilet nggak ada? Toilet nggak ada. Nah, terus gimana kalau mau pipis misalnya? Ya di perhentian, di rest area di perjalanan jauh. Wah repot. Sementara kalau dari Arafah ke Muzdalifah terus ke Mekah, ya itu nggak ada. Ya sudah. Pengalaman saya waktu itu adalah kita bikin ruangan di pojok belakang. Jadikan WC darurat dengan menggunakan botol dan seterusnya gitu. Ditutup lah gitu ya misalnya. Karena 2013 sebelum 2013 kalau yang tidak tahan kan laki-laki. Iyalah betul. Kalau perempuan saya tuh Pak termasuk salah satu ya Pak. Punya kekuatan untuk menahan pipis. Kita laki-laki karena saya kebetulan minum air putih banyak. Ya. Supaya. Nah itu juga berdampak kepada jemaah yang ketakutan sering pipis. Mereka nggak minum. Mereka tidak minum air putih. Hal bahaya. Dehidrasi. Iya. Dan itu mengakibatkan bisa sampai kematian. Dan pengalaman di jemaah saya tahun 2023. Di jamaah apa tuh misalnya? Oh iya? Menghindari banyak minum, nyata akhirnya dehidrasi, sudah selesai Arafah, Muzdalifah, Tawaf Ifadah, selesai Tawaf Ifadah kembali hotel, meninggal di pintu masuk hotel. Jadi bus transportasi di sana sudah diperhatikan, AC, toilet dan seterusnya Pak ya? Insya Allah Bismillah ya Pak. Meskipun merek nggak usah dilihat, tapi yang jelas teruji lah. Insya Allah semua banyak bis baru di sana juga, karena memang kebutuhan. Ada pembatasan masa usia bis juga di Arab Saudi itu. Tidak boleh lebih dari 5 tahun. Hingga akhirnya 5 tahun sekali mereka merenew memperbarui armada barunya. Bahkan mereka punya target sejak adanya misi visi Mr. MBS 2030. Semua itu melihat bahwa nanti masa depan akan banyak jemaah. Karena targetnya untuk umrohnya 30 juta dalam 1 tahun, hajinya 5 juta. Walaupun mungkin haji agak perlu di 5 juta tuh naik 2,5 kali lipat berarti. Sekarang kan 2 juta. Kalau umroh udah insya Allah mungkin udah tercapai gitu ya untuk Arab Saudi. 30 juta setahun ada? Iya. Orang dari Indonesia aja hampir 2 juta. Setahun, betul. Setahun. Betul. Insya Allah bisa ditingkatkan sampai sana sehingga para syarikah bis-bis ini mereka memberikan pelayanan yang terbaik juga buat para jemaah umroh, apalagi nanti masuk musim haji. Tapi Pak Sam sebagai pelaku di sana beda ya Pak sekarang mindset dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan haji dan umroh. Dulu sosial ya. Dulu bahkan sosial. Kita tuh merasakan dulu tuh sosial. Betul-betul sosial orang yang melayani ibadah. Tapi sekarang sudah mulai ke komersial karena nilai ekonomi yang cukup tinggi. Iya. Tapi kalau komersial tapi kan kita juga bisa ngerti karena kebutuhan daripada kita sendiri itu dilayani dengan kekomersialan itu sendiri. Betul. Jadi seimbang antara pembayaran dengan pelayanan. Itu yang saya mau katakan Pak. Kalau sosial, ya mungkin ada beberapa yang diuntungkan, tapi ada beberapa mungkin yang dirugikan juga Pak. Karena kan itu tergantung kedekatan, betul ya? Tapi kalau komersial ya itu profesional, artinya memang itu bisa terukur. Kalau kita bicara kuantitatif secara positivistik nih Pak ya, kan lebih cenderung yang komersial. Meskipun tinggal sekarang bicara soal komponen harga, apakah masuk akal atau tidak, itu yang kemudian bisa jadi pembahasan baru. Tapi bahwa ada hal yang lebih profesional, iya. Meskipun ya mudah-mudahan tidak membebankan jemaah haji secara keseluruhan ya Pak. Salah. Pak Sam, apa yang dibeli aja. Amin. Pak Sam, terkait dengan gonjang-ganjing ya, sekarang mungkin udah turun eskalasinya, alhamdulillah ya.
antara Amerika, Iran, dan Israel. Sempat ada warning gitu Pak terkait dengan haji ini? Nggak ada warning apapun tentang Katanya haji. nggak, kalau transit kan nggak bisa. Alhamdulillah kita direct ya Pak ya? Ya, Jakarta jadi yang langsung ke transit Saudi. itu juga isunya sudah sekarang udah bisa terbang kembali Mhm. di Abu Dhabi, di Dubai, bahkan Udah bisa Qatar transit ya? sudah normal kembali Oke. penerbangan mereka. Dan alhamdulillah kemarin yang Arba'in kita berangkat tanggal 2 dini hari itu juga menggunakan Etihad. Sekarang jemaah Transit dulu? Transit dulu. Di mana Pak? Dan memang suasana masih tidak seramai Oke. penerbangan Transit di mana? normal. Abu Dhabi. Oh di Abu Dhabi, oke. Ya, pakai Etihad sama. Iya. Oh ya, Alhamdulillah lihat ya. betul-betul. Ya udah selesai semua. Aha. Dan kita yang pakai direct dengan Garuda dan Saudi Airlines tentunya tidak perlu terlalu khawatir. Karena langsung. Ya bahkan kan kalau nggak salah ada pertemuan negara-negara Islam di Jazirah Arab di Iya. Jeddah 2-3 hari kemarin ini. Mhm. Yang dipimpin oleh Mr. Muhammad bin Salman. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuman nggak tahu resolusinya apa Ya. hasil daripada pertemuan mereka. Dan insya Allah semua perjalanan haji tahun ini baik-baik saja. Amin, alhamdulillah. Amin. Sempat kemarin sempat dakdikduk juga. Jadi haji nggak nih? Bahkan kan membuat beberapa anggota DPR kita mengatakan bahwa ada satu anggota DPR ya mengatakan bahwa harus ada skenario penundaan haji. Wah itu bikin deg-degan semua tuh. Kalau kita mengkhawatirkan negara Iran, kunci itu udah hilang. Artinya itu menjadi satu kunci positif sekarang. Negara Iran sudah mengirim jemaah hajinya ke Mekah. Nggak mungkin dia. Tahun ini nih. Udah artinya sampai itu kan proteksi buat para jemaah Iya. haji bahwa insya Allah nggak ada masalah. Iya. Dan dia nggak akan ngirim rudal. Dan satu hal lagi Pak, nih Iran juga ngirim tim sepak bolanya untuk ikut FIFA, untuk ikut Piala Dunia. Jadi insya Allah semua aman, damai. Everything's gonna be okay. Amin. Amin, insya Allah. Jadi Bismillah, berangkat haji dengan tenang, keluarganya juga tenang. Ini kan penting juga, bukan jemaah haji ya, keluarga juga. Ya. Nanti gimana tuh kan menuju ke daerah konflik tuh, dekat-dekat daerah konflik. Enggak, alhamdulillah semua sudah baik. Insya Allah akan terus baik, istiqomah. Apalagi haji ini bukan bicara soal dunia, tapi Allah yang melindungi, Allah yang memampukan. Ini Masya Allah yang kemudian kita juga harus yakini, apapun yang terjadi itu adalah ibadah. Ya. Yang kemudian juga kita harus syukuri. Harus sabar Pak di sana, betul Pak ya? Betul, itu kuncinya. Paling utama Pak ya? Kuncinya. Selain ya sabar bagian dari takwa. Tapi bahwa sabar itu kata yang mungkin mudah diucapkan, tapi mungkin sulit untuk dilakukan, terutama ketika ada di tanah suci. Terutama Mekah Pak. Itu ya. Mekah ujiannya saya melihat memang lebih berat dibanding Madinah ya Pak ya? Betul. Mungkin dari karakter geografis betul. Lokasi juga. Dan Madinah lebih datar. Polisinya di sana juga berbeda dengan Madinah, jadi harus lebih sabar. Saya pernah ada salah satu pejabat jenderal lah, saya nggak usah sebut, yang dia tahu bahwa ini pengalaman pentingnya. Dia kalau di negara kita kan luar biasa, tapi di sana saya melihat dengan mata kepala saya sendiri diusir oleh askar. Dan beliau dengan sabar dalam artian bahwa ya saya di sini, saya salut dengan beliau. Saya melihat tidak merasa bahwa saya jenderal, saya pimpinan daerah ya. Tapi luar biasa, saya merasa bahwa wah, inilah mungkin salah satu tanda beliau nih haji mabrur insyaallah, mudah-mudahan. Karena mereka menganggap bahwa ya saya di Indonesia mungkin sesuatu, tapi saya di Mekah saya bukan siapa-siapa. Itu luar biasa. Pak Sam, tadi saya udah menceritakan pengalaman pribadi saya. Saya ingin Pak Sam mungkin ceritakan juga pengalaman pribadi Pak Sam mungkin yang berkesan Pak. Yang kapan nih? Yang dulu apa yang baru-baru? Kalau bisa jangan terlalu lama. Ya insyaAllah gini ceritanya. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan garis merahnya sejak 4 dekade saya mengikuti 40 tahun Pak, luar biasa. Umroh dan haji di Patuna Travel gitu ya. Kan Patuna itu 83. Sementara dimulai dari 72 orang tua saya. Dan kemudian saya masuk tahun 88. Jadi 5 tahun setelah 83. Hampir 4 dekade juga gitu. Artinya hampir juga 4 kali mengikuti pergerakan krisis ekonomi dunia yang memang terjadi selama 3 lebih dekade ini. Kita nggak bisa lari kok dari masalah. Justru yang harus terjadi itu adalah kita harus menghadapi masalah itu untuk bisa kita selesaikan secara baik-baik. Baik itu kecil, ringan, menengah maupun besar, semua harus kita hadapi. Karena apapun yang terjadi itu
bukan karena tidak ada manfaat buat kita. Justru kalau kita pandai untuk melihat bahwa situasi seperti itu adalah bagian dari hikmah yang akan bisa kita dapat setelah itu, ya harus kita cari hikmahnya, bukan kita menunggu hikmahnya. Itu juga yang poin-poin yang selama ini saya pelajari gitu ya. Dan kemudian tentunya ujian itu bagian dari proses yang memang harus kita lalui yang mengakibatkan kita punya nilai lebih, yaitu kesabaran, keikhlasan. Ya tentu semua akan dimulai dengan keimanan dulu. Karena ngaku iman, ya tunggu dulu, aku uji dulu kata Allah gitu kan. Nah, sehingga ujian itu bagian dari proses pendewasaan kita dalam mengimani perjalanan kehidupan kita. Nanti hasilnya insya Allah dari perjalanan dan ujian-ujian ini, nilai-nilai kesabaran datang. Makin banyak sabar, baru nanti ada nilai-nilai keikhlasan yang Allah titipkan kepada kita. Karena ikhlas belum tentu datang kalau kesabarannya nggak istiqomah. Karena kesabaran datang kalau sebenarnya mengikuti ujian memang dengan baik-baiknya. Dijalani, dihadapi, tidak khawatir, tidak takut. Dan yang paling pokok dari semua itu, akhirnya saya ketemu satu cara, yaitu bahwa konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu berjalan di semua proses. Jangan lupa bahwa asalnya dari Allah, ya sudah kita kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal ke Allah Subhanahu wa taala itu adalah maksudnya ya sudah masalah kita serahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita hadapi, kita jalani sesuai dengan kemampuan yang kita bisa selesaikan. Tidak mampu berarti di luar kemampuan kita. Dan Allah tidak akan uji kita di luar batas kemampuan kita. Selama ini saya jalani sesuai dengan kemampuan saya. Sehingga apapun yang saya lakukan sekarang dalam melayani jemaah ini adalah sesuatu yang memang berproses panjang, sehingga setiap produk yang saya jual, saya harus tahu, saya harus nikmati feel-nya seperti apa. Ini untuk siapa kategorinya. Makanya kenapa di Patuna itu ada beberapa kategori, ada mulai dari coklat, biru, hijau, dan ungu. Ini hotel yang kelas A, kelas mana untuk bisa kategori A, ungu, biru, dan segala macam. Demikian juga pesawatnya, ini kelas mana. Kalau memang nggak mungkin pesawat dipecah, dulu kita pisah-pisah Pak. Yang paling bawah airline apa, yang paling atas airline apa. Tapi lama-lama nggak mungkin kayaknya. Kita satukan, tapi ya tentunya yang ekonomi di belakang, yang VIP di depan, dan seterusnya. Begitu juga dalam pelayanan hal yang lainnya. Baik itu secara manasik, mulai dari apa yang kita berikan dari pelengkapan, dan segala macam. Semua harus punya nilai-nilai memang sesuai dengan produk yang dibeli oleh calon jemaah kita. Sehingga intinya adalah bahwa peningkatan pelayanan perlu, tapi sesuaikan dengan branding atau kemampuan dari kapasitas kita sendiri. Nah, itu yang saya terapkan juga kepada anak-anak saya. Apa yang sudah dicapai Patuna saat ini, jangan diturunkan kualitasnya, tapi kalau bisa dipertahankan, bahkan kalau mungkin ditingkatkan. Mungkin nggak bisa meningkatkan dari kualitas yang sudah ada. Tentunya dengan segala resiko, peningkatan berarti ada konsekuensi yang lebih berat. Demikian sih kalau dari pengalaman saya secara umum gitu ya. Dan satu hal yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian bisa melakukan sebanyak-banyaknya manfaat bagi sekeliling, termasuk juga bagaimana kemudian dari sisi umroh dan haji agar lebih banyak lagi bisa ikut dengan rentang yang mungkin diperluas. Tentu itu menjadi tantangan juga bagi bukan hanya bagi Patuna tapi juga bagi PHK penyelenggara ibadah haji khusus yang lain. Baik Pak Sam, terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sam bahwa semuanya milik Allah dan semua akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kemudian sering kita ucapkan pada saat keduka cita, tapi konsep sesungguhnya adalah dalam kehidupan dan sehari-hari, bahkan setiap detik harus kita amal. Karena setiap hari itu adalah musibah. Setiap hari adalah musibah. Dan yang juga nikmat maupun yang tidak nikmat semua musibah. Nikmat dipertanyakan juga kan, pertanggungjawabkannya gimana. Apalagi yang tidak nikmat. Tapi kalau nikmat tidak merasakan tidak nikmat, belum tahu itu nikmat. Sehingga perlu merasakan yang tidak nikmat. Artinya ujian-ujian perlu dilewati. Dan ada kabar gembira bagi orang yang soleh, bagi ketika ia mendapatkan nikmat ia bersyukur, ketika ia mendapatkan musibah ia bersabar. Dan dalam sabar itu ada pahala yang luar biasa. Jadi luar biasa, nggak ada ruginya jadi orang soleh Pak ya. Insya Allah. Itu yang susah Pak. Dan itu yang susah. Itu tantangan kita sama-sama. Termasuk Pak Sam juga untuk mengembangkan Patuna dan memberikan manfaat bagi sekeliling. Baik, terima kasih Pak Sam. Sama-sama. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Banyak nilai yang juga
Kita juga nanti akan ketemu lagi. Insya Allah Pak Sam ya. Salah Pak. Insya Allah Bismillah di Tanah Suci. Mudah-mudahan nanti di Makkah Al-Mukarramah sambil keliling-keliling di sana. Makanya terus saksikan Dialog Iman bersama Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.